stetoskop digital tanpa ada kabel, tanpa ada kita nggak yang harus ditekankan sih sebenarnya kita nggak ngantiin dokter ya. Penyakit apa yang berdasarkan suara ini apa penyakitnya? Ada keluhan di sini penyakitnya itu apa? Cuman kita di sini enggak langsung monoton. Oh kamu ini TBC nih, enggak. Karena mungkin nggak ditanya saya belum jawab ya. Yuk bang, jawab bang. Kalau nggak tanya saya pulang nih. Jadi kita mau Aceh mungkin jadi pusat perkembangan teknologi ya. Karena saya kalau sebanyak ini teman-teman kita di Aceh yang punya semangat yang sama untuk bangun di sektor digital, berarti kita punya potensi Aceh ini bisa jadi pusat perkembangan informasi digital gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tambah banyak nih yang jawab salam ya. Iya. Hari-hari ya. Tagas nih. Bertemu lagi dengan saya Sarah dan Deci untuk Di- kesempatan kali ini ya. Ini di Kupi podcast Sareng. Kupi Sareng. Nggak tahu yang keberapa, tapi kita senang sekali terus bisa menginspirasi anak muda. Hey, sobat Sobat RRI, dimanapun siapapun. berada, yang pastinya dengan berbagai masalah ya reputasi dihancurkan. Oh tidak ya. Nggak dong. Kita ngomongin yang lain, apapun yang kita obrolin pokoknya bermanfaat untuk kamu semua. Amin. Semoga kalian juga bisa mendapatkan informasi baru nih dan mungkin mendapatkan pengalaman baru juga, kalian mendapatkan edukasi baru dari podcast kita kali ini. Jadi kita kedatangan dua anak muda Aceh nih, Kak Deci. Iya yang sebayaan lah sama kita ya. Sama aku sih Kak, kayaknya. Udah nggak usah. Tebak umur. Ya. Nanti ada yang nangis. Jangan. Oke, kali ini kita udah datang dua anak muda keren kita. Ya, Aceh nih, ya Aceh punya bos. Punya Aceh asli nih. Asli. Bener. Asli banget, original. Ini membuktikan bahwa anak-anak Aceh itu selain berinovasi, ya dari teknologi juga melek, segalanya melek. Semua yang melek. Nggak tidur dong. Dia nggak cuma di kota besar, kita Banda Aceh juga Betul. kota besar dong ya. Jadi ini ada dua narasumber kita Kak Deci yang Benar. masing-masing punya startup ya kita bisa dibilang ya, startup masing-masing dengan bidangnya masing-masing, juga dengan keunggulannya masing-masing. Ya, karena kita mengangkat temanya juga sesuai hari ini, yaitu startup anak muda Aceh, inovasi dan kontribusi untuk negeri. Itu dia. Oke, bye. Nggak dong. Oke. Jadi kita kedatangan yang Kenalan pertama, dulu. ada Kak Cut Nanda Nurbadriani. Iya. Betul ya Kak namanya? Iya benar. Ini dari co-founder Ludes Yes. Lung Disease Screening Stethoscope. Iya. Yes. Bukan dulu. Semangat. Yang kedua kita kenalin Bang Muharir. Ya, Bang Muharir ini adalah founder dan CEO Posaku. Posaku. Ini Saku? Ada pos ada saku. Oke. Lanjut. Apa sih yang bakal kita bahas? Tadi udah kita spill ya. Tinggal sedikit ya Kak. Di Ludes tadi ya, tentang paru-paru. Iya. Kamu punya paru-paru? Karena aku bernapas pakai paru-paru kamu. Gombal. Ya digombalin. Oke, kita langsung aja ya. Pengen tahu juga nih terkait co-founder startup. Sebelum kita ke Posaku, kita ke co-founder startup Boleh. Ludes tadi. Iya. Apa sih ini? Ya. Iya. Masih dikembangkan. Ludes ini apa? Terus sejak kapan sih jadi co-founder? Kenapa bisa kepikiran ini? By the Oke. way sebelumnya kita belum tahu ini Nanda ini kelahiran tahun berapa? Oke. Ataupun mungkin sudah kuliah atau sekarang kerja? Udah kerja. Udah kerja. Berat mahasiswa mana dulu? Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Wow. Syakwa. Elektro guys. Kamu elektro? Enggak, aku teknik apa aja dah. Aku di elektroin dong. Teknik elektro dan sekarang sudah bekerja Iya, sudah sebagai Sekarang tenaga pengajar. Oh, tenaga pengajar. pasti Iya. di bidang IT juga Di ya. bidang IT. IT keren nggak tuh? Berarti nggak ada bersinggungan dengan kesehatan sebelumnya? Dulu waktu S2 itu bersinggungan dengan kesehatan. S2 di mana? biomedik di USK juga. Yes. Jurusan biomedik. Oh, Teknik biomedik, ya. Oke, jadi ini kayak penggabungan antara IT dan juga kesehatan, Kesehatan ya. ya benar. Adalah Ludes ini ya. Iya, Apa itu Ludes. Ludes? Yes. Oke. Ini gimana nih? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu udah mau ngundang Ludes. Sama-sama. Ya, Nanti kita jadi makan-makan juga iya, ya. makan-makan. Jadi pagi aja. Iya, iya.
Oke, Ludes ini itu adalah sebuah inovasi baru yang dikembangkan dari sebuah stetoskop. Stetoskop yang kita tahu kan stetoskop itu didengar sama dokter ya. Dokter. Iya, ini sekarang kita buatnya itu versi digitalnya. Stetoskop digital tanpa ada kabel, tanpa ada eh kita nggak yang harus ditekankan sih sebenarnya kita nggak ngantiin dokter ya. Jadi kita itu membantu dokter. Maksud membantunya itu gimana? Kita buat inovasi stetoskop digital, nantinya itu dihubungkan ke telemedicine. Jadi kita juga punya aplikasinya, aplikasi Ludes. Nah nanti apa yang dihasilkan dari suara paru-paru yang dites sama persis kayak dokter seperti dokter lakukan. Kita dengar sisi ini gimana suaranya, tarik nafas, keluarkan, sama seperti apa yang dilakukan oleh dokter. Cuman nanti di aplikasi telemedicine-nya itu akan mengeluarkan apa penyakitnya. Penyakit apa yang berdasarkan suara ini apa penyakitnya. Ada keluhan di sini penyakitnya itu apa. Cuman kita di sini enggak langsung monoton, oh kamu ini TBC nih, enggak. Itu kita udah di atas dokter kalau gitu, tingkat dokter aja. Begitu ada tahu keluhannya apa, diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, kita juga seperti itu. Jadi kita mengeluarkan diferensial diagnosisnya. Bisa jadi kamu asma, bisa jadi kamu bronkitis gitu. Jadi inovasi kita tuh di stetoskop digital sama telemedicine tadi. Berarti ada dua ya Kak? Ada dua. alatnya, Ada kemudian alat. aplikasinya. Iya, benar. Dari kapan berdirinya ini? Kita Ludes ini berdiri dari tahun 2023. Oke. Dari Iya, ada 2 tahun. Oke. Iya, Dan dulunya sekarang Ludes ini digunakan atau diaplikasikan di mana, atau ini seperti apa deh sifatnya, memang connecting alat dan aplikasi di HP atau seperti apa cara kerjanya? jadi cara kerjanya itu ketika dokter yang memegang telemedicine, terus pasiennya yang memegang sendiri stetoskopnya. Jadi kenapa kita buat stetoskop digital ini? Sebenarnya karena kita melihat banyaknya dokter paru, lebih utamanya dia itu kehilangan banyak dokter paru karena ketika pemeriksaan kita nggak tahu apa yang dialami sama pasien. Jadi untuk mengurangi hal itu yang terjadi, kita buatlah stetoskop versi digital. Jadi Maksudnya dokternya di tertular sana. begitu? Iya, karena kan Oh, droplet oke, kan, oke. kalau paru-paru kan kalau cepet kayak ya? cepet kan menular lewat droplet. Jadi jarak jauh pun ini dokter di sini, pasien di situ masih aman. Walaupun Masih bisa di menggunakan iya versi jarak masker jauh begitu ya? iya Oke, walaupun oke. kita udah pakai APD kan gitu kan. Jadi nanti dokternya bisa lihat, oh kamu ini di bagian sisi kanan ada whiz, ada crack, mungkin kamu bisa lanjutkan pemeriksaan gitu. Jadi lebih cepat kita tahu dari penyakit paru-paru yang kita rasakan tuh sebenarnya apa sih penyakitnya gitu. Udah dicoba di rumah sakit Bang? Udah, kita udah coba pertama kali, kita coba itu di rumah sakit pendidikan di USK. Oke. Rumah sakit pendidikan, iya. Di situ karena kita pembimbing kita juga di situ. Kita kan nggak mungkin bangun sendiri ya. Kita kan teknik nih, bidangnya ini kesehatan. Nggak mungkin kita bangun sendiri. Kita juga butuh masukan dari dokter. Nah disitulah kami menggunakan alat ini. Berarti ini udah diuji coba, Udah dicoba. kelayakannya. Ini berarti masih proses evaluasi, Iya, masih R&D. dijejaki lagi ya alat ini ya. Masih dikembangkan. Dulunya itu punya kita masih pakai kabel kalau dihubungkan ke aplikasi, tapi sekarang udah pakai Bluetooth. Jadi semakin kesini semakin canggih. Besok tinggal tatap-tatapan aja. Iya, langsung tahu langsung kamu sakit apa nih gitu. Hebat banget. Oke, dan ini kan udah diaplikasikan Iya. dan sejauh ini masih belum komersil begitu Belum, Kak ya? masih Masih digunakan untuk pendidikan, pendidikan. pelajari lagi Iya, ya, begitu ya. Kita juga Oke. masih akurasikan. Kalau misalkan lewat di aplikasi itu kita ada tanam AI model Ludes. Kita kasih nama modelnya itu model Ludes. Ya, semuanya Ludes. Iya. Semuanya Ludes. Semuanya Ludes. Habis. Habiskan Semua kita pakai nama Ludes itu. Jadi di AI itu untuk model AI-nya kita udah 99%, tapi kita harus coba langsung dari pasien kita. uji coba langsung. Uji aja. coba langsung. Kalau misalkan dari data itu kita udah 99%, tapi waktu pengujian kita harus lihat lagi apakah alat kita ini cukup untuk merekam suara, cukup untuk data yang si AI-nya itu bisa mengeluarkan diferensial diagnosisnya.
deteksi Nah, lah. Deteksi menarik dini. nih. Kenapa Nanda atau teman-teman ya Iya, kepikiran teman-teman. buat ludes ini? Kalau tadi demi dokter, tapi pasti ada yang lain dong yang buat motivasi bisa nemuin ini, bisa begini. Kok mikir anak mudanya sejauh itu ya? Biasanya mikirin drakor aja di rumah. Iya, oke. Jadi sebenarnya awalnya kami juga nggak mikir, kita nggak kepikiran kita bakal buat startup ini. Ya kita pendidikan selesai, cari kerja selesai. Tapi ketika hampir-hampir selesai kuliah di S2, jadi ada teman dia itu meneliti tentang model untuk penyakit paru-paru, berdasarkan suara paru-parunya. Terus dari situ kita dapat info kalau misalkan penyakit paru-paru itu adalah pembunuh nomor 3 di dunia. Jadi Termasuk kan di Indonesia. termasuk di Indonesia. Dan waktu itu kan kita baru siap corona, kita masih ada yang sisa-sisa penyakit paru-paru lainnya lah. Ya kan kita kan banyak kehilangan dokter masa-masa COVID itu. Jadi ketika kami konsul untuk menyelesaikan tesis itu, dokternya bilang kenapa cuman sampai model doang, kenapa nggak dibuat aja jadi sebuah alat yang nantinya bisa digunakan oleh masyarakat gitu. Jadi dari situ kami membangun kayak, oh benar juga ya dokter bilang apa. Terus dari situ kebetulan di tahun 2023 dibuka lomba khusus AI. Nah disitulah kami coba bangun itu stetoskop digital dengan aplikasi telemedicine-nya. Kita ikut lomba dan alhamdulillahnya kita anak Aceh di sana dapat juara 3. Oh, Se-nasional di Jakarta. di Jakarta. Iya. Itu se-Indonesia ya? Se-Indonesia digabung dengan semua perusahaan-perusahaan yang waktu itu ada perusahaan dari rumah sakit asli dan sampai sekarang masih digunakan. Ada dari Angkasa Pura, ada dari Bidangnya macam-macam juga. iya banyak bidangnya. Enggak mesti kesehatan, pertanian, transportasi semuanya. Dan kita masuk ke nomor 3 alhamdulillahnya. Mantep. Semoga berguna sampai Banyak yang kapanpun ya. Iya, mau benar. kita tanya nih, kita korek terus nih sampai ke Udah banyak, dasar. masih banyak nih. Udah 3 lembar. Oke, kita ke Bang Muharir ya. Bang Muharir masih bisa ya? Bang Muharir, Kirain Bang Muharir udah pulang. enggak dong. Terus dibawa pulang. Oke, kita tanya Bang Muharir dulu nih soal Posaku. Posaku. Posaku tadi kita udah nanya tentang ludes. Pasti Posaku juga masih apa sih Posaku? Yang taunya kan kaitannya Posaku. Sama finansial mungkin ya Bang, kalau kita berbicara dari katanya ya, dari bahasa Ini Posaku sebenarnya itu ya. gimana, Bang? Apa Posaku itu Bang ini? Posaku? Ya, jadi Posaku itu sebenarnya aplikasi kasir kan, Kasir. aplikasi pembukuan untuk bisnis. Cuman kalau misalnya untuk saat ini kita tuh spesifik targetnya ke UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, tapi lebih spesifik lagi dari UMKM itu kita fokusnya ke kecil dan mikronya. Gitu. Jadi di situ dalam aplikasi kita ada fitur-fitur seperti ya kasir online, manajemen produk, kemudian juga ada laporan keuangan, akuntansi yang cukup, tapi untuk usaha level kecil dan mikro dan juga menengah sebenarnya bisa. Bang Muharir tamatan dari ini akuntansi atau enggak, tidak? Saya dari computer science Kok komputer science? Di Unsia? di Malaysia. Oh Malaysia. Ini udah S2 atau kelar mau apa Bang? Udah selesai satu, Oh S1. S2-nya belum. S2 nggak apa-apa Bang. Sun aja. Ini udah Posaku nih. Terus kenapa kepikiran ngebuat Posaku sendiri? Terus terinspirasi dari apa untuk hal ini? Ya jadi kalau misalnya kita bisa melihat di Indonesia ini kan sekarang secara tulang punggung ekonominya itu sebagian besar UMKM ya, bahkan juga mostly UMKM. Dan dari UMKM itu juga, itu dari data yang kita lihat tahun 2023 ada 99%-nya mikro, usaha mikro. Nah kita ingin mengempower usaha mikro atau memberdayakan mereka, karena mereka kan sekarang ada di tahap secara pembukuan semuanya itu kan manual. Ya kan, dan secara manual itu memang sangat hektik dan bothersome gitu dalam perspektif kami. Jadi ya makanya kami pertama memunculkan solusi Posaku ini untuk menyelesaikan masalah itu. Namun ya seiring waktunya berjalan adalah perubahan ide-ide sedikit yang untuk mengimprove ke level yang lebih atasnya lagi, di kecil, menengah, dan juga mungkin suatu saat nanti kita akan masuk ke level di tahap enterprise. Udah berapa lama Bang Posaku ini? 4 tahun.
Oh, 4 tahun. Itu di Banda Aceh aja. Kalau secara user base kita udah sampai ke Jakarta. Oh, Udah ada ke Jakarta. Jakarta. Jakarta ada bahkan ke Papua ada juga. Berarti ini kayak aplikasi di download di handphone. Iya, Oh, berarti mereka bisa Gratis ya di Play Store atau bagaimana? Untuk downloadnya gratis. Penggunaannya kita bentuknya subscription. subscription. Oke. Oke. Ini kan gunanya memang untuk transformasinya UMKM nih. Tantangan terbesar dari Posaku sendiri untuk ngenalin ke masyarakat atau pelaku UMKM sendiri gimana, Bang? Tantangan terbesar untuk pengenalan aplikasi kita tuh sebenarnya lebih ke penerimaannya secara langsung sih, Kak. Jadi maksudnya kalau pertama kali kita mengenalkan dengan Posaku, mereka belum tentu mau menggunakan aplikasi kita. Jadi Harus dijelasin lagi harus kali ya. dijelasin lagi gitu, karena bagi mereka masih lebih mudah ya secara tradisional aja. Abang soft spoken, Bang. Abang lebih besar lagi suaranya biar kedengaran nih. power. Gitu, Bang, lebih power. Oke. Soft spoken nih katanya, Bang. Aduh, deh. Ada yang sosok di sini. Oke. Jadi tadi sampai mana tadi? Mungkin ini dari penggunaannya kan ke UMKM kan Iya. lumayan banyak tantangan kan Bang. Kan dari mereka pun Ngenalin aplikasinya. teknologi juga nggak terlalu paham ya mungkin ya. Nah, gimana caranya sebenarnya itu bisa masuk ke lingkup mereka gitu? Ya, jadi memang udah banyak effort juga yang udah kita buat kayak. Jadi kayak kita udah bekerja sama dengan banyak pihak juga. Seperti misalnya kemarin ada dengan Bang Aceh untuk ya kita nge-empower UMKM melalui pelatihan-pelatihan juga gitu. Jadi memang pengenalan terhadap aplikasi kita itu kita dukung dengan pengenalan terhadap misalnya contoh digital marketing. Jadi dibandingin gitu sambil kenalin aplikasi kita penggunaannya gimana. Nah, di situ lebih mudah diterima daripada ya kita harus door to door keliling atau enggak mungkin hanya menggunakan Meta Ads. Kalau untuk di Aceh sih sebenarnya, Kak. Tapi kalau di Jakarta kemarin kita pakai Meta Ads itu cukup. Oke, Ya, udah langsung paham juga ya. ya. Diiklankan di Instagram dan mungkin di platform-platform digital lainnya. Udah langsung di-download mungkin ya dan Iya. pengguna media sosial. Mungkin lebih kebanyakan emang lebih aktif di sana mungkin Iya, ya melalui iya. media sosial ya. Sejauh ini keunggulannya apa aja Bang kalau Posaku ini? Oleh sebab mungkin karena kita juga targetnya spesifik untuk mikro, salah satu keunggulan kita tuh kita secara tampilan UI-nya lebih mudah dipahami kan. User Bahasa friendly dan ya. semuanya ya. Fitur-fiturnya juga begitu Betul. ya. lebih ya secara UX-nya memang lebih mudah lah gitu, dibanding yang lain. Mungkin secara kompetitor kita banyaknya mereka karena targetnya untuk yang di level lebih kompleks di enterprise itu fiturnya terlalu banyak sehingga yang mikro pun juga bingung harus Iya. pakainya gimana. Jadi lebih gampang dipakai sama Iya. ya UMKM lah Sama memang UMKM sasarannya ya. Bang. Apalagi ibu-ibu kan Bang ya, Iya, kita betul. tahu ya. Dan mungkin sejauh ini perkiraan Abang rata-rata udah pada pakai Posaku kah sejauh ini seberapa banyak UMKM ya di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh secara data kita ngeliatnya kemarin ada 500-an Kak. Oh, lumayan Iya. ya. Tapi itu masih bertambah ya seiring waktu. Insya Allah mungkin tahun depan udah hampir semua Aceh. Amin, amin. Oke, ini kan kok untuk aplikasi financing kan banyak saingannya ya. Kalau tadi selain tadi mempermudah dari fitur, dari bahasa yang gampang dimengerti UMKM, apa selain itu yang menjadi keunggulan dari Posaku ini? Selain dari fitur ya, keunggulan dari Posaku itu pertama kita mungkin secara harga juga kita kompetitif. Untuk harga langganan kita nggak semahal yang lain, tapi juga secara fungsi kita masih bisa mendukung yang atau nggak mesti gimana ya, secara fungsi ada juga yang ada di tempat yang mahal itu loh. Oh, gitu. oke. Harganya masih Masih banter yang terjangkau ini lah gitu ya. Iya. Dengan harga segini udah bisa dapetin harga-harga yang mahal gitu kan Iya. ya. Iya, kaum mendang-mending pasti milih ini iya. dong. Iya, Itu aku. Nggak dibilang. Aku aja Kak jujur. Ya, dan sejauh ini target atau yang pengen dicapai Posaku sendiri untuk mungkin ke level yang lebih atas apa sih Bang? Kalau secara target ya memang kita sekarang ingin masuk ke tahap di enterprise dulu Kak, di bisnis-bisnis yang ya memang sudah besar ya, karena secara penggunaan memang akan lebih aktif di sektor enterprise gitu. Tapi kita tidak lupa juga terhadap mikro ini nanti di level mikro, usaha mikro itu karena mereka memang yang seharusnya kita berdayakan. Target utama ya. Iya. UMKM nggak akan ditinggalkan lah Bang Iya. ya, tetap Dan- di ini ya. Dan juga untuk mikro ini memang selain pemberdayaan melalui aplikasi aja, kita juga
punya misi bahwa kita harus memberdayakan mereka dari gimana caranya mereka membangun usaha mereka ke depannya supaya bisa berkembang menjadi yang mungkin masuk di level sehingga mereka bisa sampai di tahap enterprise gitu. Oke, ini emang luar biasa ya kaitannya ya. Ada Kak Nanda, ada Bang Muharib. Kalau model anak muda ya semua begini mah, udah deh. Udah keren tuh. Jadi jangan. Ini ada pertanyaan request Bang. Iya. Dulu modalnya dapat dari mana? Atau mungkin secara apakah modal besar untuk bikin Posaku ini? Kenapa sendiri ya berarti awalnya? Apa ada tim? Oh iya, itu karena mungkin nggak ditanya, saya belum jawab ya. Nggak apa-apa, ini apa yang tanya nih? Yuk Bang, jawab Bang. Sekarang Bang, kalau nggak tanya saya pulang nih. Jadi saya di Posaku ini kami berempat, berlima untuk ngebangunnya, dan untuk secara pendanaan itu bootstrap Kak, sendiri. Iya, bootstrap sendiri. Kita belum ada investor luar, belum ada peminjaman apapun itu belum. Kita memang bootstrap sendiri. Belum ada sponsor juga ya. Seniat itukah Bang? Iya. Gitu ya. Ada niat dari hati. Iya, effort ya Bang. Udah 4 tahun ya berarti ya? Ini 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. aplikasinya ya? Dan ini targetnya pengen maksudnya bisa ada pendukung ke depannya atau memang mau aja begini aja Kalau secara pengelolaannya. idealnya mungkin memang maunya bootstrap aja sih Kak. Tapi Lebih mudah atau bagaimana Bang? lebih Tidak ada tekanan? Iya, tidak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Bootstrap tidak punya tekanan yang memang terlalu Ada kewajiban bikin lah. pusing gitu ya kalau misalnya Terkait sendiri. target-target dan bla 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 ya. Iya, tapi kalau ada investasi kan memang akan mempercepat, tapi tekanannya juga makin berat. Banyak kewajiban mungkin. Banyak kewajibannya. Kan Anda gabung di Posaku juga? Iya, Wah. Oh, berarti 5 itu 4 tadi? enggak. Oh, Kita beda. anak baru. Oh, anggota. Berarti Itu harus kalau baru ya Bang? butuh Bang sokongan? Kita siap sok. Kita siap boleh-boleh aja Bang. Nggak usah Bang. Tapi kalau untuk kayak anggota penerimaan dan sebagainya, kayak misalnya tergabung nih kan Anda di Posaku, ini sistemnya gimana sih Bang? Atau ada Kalau hal-hal tertentu? saat ini kita belum sering-sering membuat open recruitment sebenarnya Kak ya. Kita masih yang kayak apa yang kita butuhkan dari posisinya itu kita cari dari orang-orang yang ada di sekitar, di dalam tim kita aja dulu gitu. Jadi misalnya kalau kayak Nanda ini sekarang kalau di Posaku sebagai lead researcher produk ya Kak. Gitu. Nah, kebetulan backgroundnya kan memang research AI kali ini kan. Parah nih. Ya, AI banget. Parah. Jadi Sekarang. makanya kita posisikan Nanda sebagai research untuk di produk kita. Oke. Berarti tergantung kebutuhan ya. Tergantung Berarti so far udah nggak ada lagi ke mungkin rekrutmen selanjutnya atau emang udah dijadwalkan? Belum, kalau terjadwal belum. tidak Kak, Oh. tapi ya secara kebutuhan sekarang kita udah cukup sufficient untuk bisa jalan. Cuman nanti ke depan ya kita belum tahu lah. Tergantung ya ke Tergantung, depannya. ya. Kalau menurut Nanda sendiri, perkembangan atau ekosistem startup di Aceh sendiri untuk sejauh ini gimana sih? Udah cukup oke atau perlu didongkrak sama pemerintah lagi atau Sponsor-sponsor atau apa? Oke, kalau dibahas tentang startup di Banda Aceh ini semenjak kami ini ikut agenda-agenda tentang AI, ternyata banyak anak-anak Aceh, anak muda Aceh ini yang buat aplikasi ataupun startup-startup yang AI itu udah banyak. Dan kalau boleh, kalau memang ada disokong sama pemerintah itu lebih baik lagi. Karena sejauh ini dilihatnya Pemerintah belum ya? iya. Belum terlalu berkecimpung ke Iya, kita masih bootstrap tadi, masih cari sendiri. Kalau butuh kita cari sendiri gitu. situ. Karena pemerintah belum banyak Yang tahu Gen-Z-nya, kayaknya. Iya kayaknya ya. orang-orang Gen Z di dalamnya bisa jadi ya. Iya bisa jadi, tapi Belum pada pensiun gitu ya. iya mungkin ya. Tapi kemarin alhamdulillahnya kita ada sempat ngomong sama Bu Iliza, dibuat sama Indigo Space. Kita dikasih waktu untuk berbicara langsung bahas tentang startup sama Bu Iliza. Mungkin ke depan kita nanti ada banyak kegiatan juga sama Bu Iliza. Mungkin Bu Iliza juga kan juga mendukung kita, sangat mendukung kita teknologi, dan harapan kita juga anak-anak muda terus membuat startup tentang teknologi, sehingga kita yang
anak-anak muda Aceh ini bisa dikenal sama orang luar kalau kita juga nggak kalah dengan teknologinya. Tapi kalau sejauh ini promosinya gimana Kak kalau untuk Ludes sendiri? Kalau Ludes ini kami biasanya ikut-ikut event. Kalau misalkan ada dibuka event, ada kesempatan untuk event. Kemarin kita juga kita salah satu yang terpilih ketika Bapak Jokowi ke sini untuk membuka gedung Ladong yang di Ladong, Gedung Amanah. Kita salah satu dari 3 yang salah satu dari 4 yang ngobrol langsung dengan Pak Jokowi. Iya. Perkenalan kita Ludes ini, dan alhamdulillahnya setelah acara amanah itu kita diundang dan dipilih 100 startup terbaik sedunia menurut Dubai. Jadi kita udah ke Dubai. Iya, jadi tahun 2024 kita udah ke Dubai. Iya, di sana kita dapat itu perwakilan. Karena kan yang pergi yang founder. yang Foundernya Al-Yafi. Jadi Al-Yafi yang berangkat. bukan di sini di Aceh. Di Aceh, kita dari Aceh diberangkatkan ke Dubai. Iya, dipilih. Oh, sekarang ya nggak ada stay di sini lagi, nggak di sini. Ludes ini dikomersialin nggak Kak sejauh ini? Sejauh ini belum. Jadi kita masih fixkan dulu. Karena kan kalau misalkan belum fix alatnya, kita nggak berani komersil dulu. Karena kan kesehatan. Nanti kan efeknya masyarakat. Targetnya mau berapa lama? Targetnya tahun depan sih. Oh, tahun depan. Karena tahun depan insya Allah kita udah masuk ke klinik-klinik. Ya nanti tahun depan kita coba. Kalau boleh tahu, seandainya itu dikomersilkan, berapa sih? Awalnya kan ada 2 tadi ya, ada 2 aplikasi dari itu atau bareng satu paket? Itu bisa sewa, bisa bisa beli alatnya, bisa download aplikasinya, bisa juga kedua-duanya. Oh, bisa pilih salah. Biasanya kalau misalkan di rumah sakit mereka boleh beli, boleh sewa. Oh, sewa gitu juga. Kalau beli kita kasih bonus lainnya, kalau sewa ya mereka kan bayar iuran gitu kan. Kalau sistem sewa itu gimana, Kak? Iya, mereka Bayar per bulan iya, gitu? iya, iuran. Oke. Kalau beli jadi hak milik mereka. Kalau sewa bisa kita tarik kapan-kapan kan. Berarti ini masih proses ya? Iya, masih proses. Tapi Kak, aku penasaran. Tadi kan bisa pilih salah satu alat aja atau aplikasi aja. Kalau aplikasi ini sistemnya kayak gimana? Kalau aplikasi aja? Kalau aplikasi aja itu biasanya langsung pasien. Kalau misalkan ke rumah sakit atau dokter tetap harus pakai alat. Kalau pasiennya aja yang bawa pulang alat aplikasi. Karena aplikasi itu kita juga ada sistem untuk nyimpan data mereka, data kesehatan, rekam medis mereka. Jadi dari rekam medis itu dokternya tinggal lihat aja ada apa mereka. Jadi nggak bertanya ulang-ulang, pindah dokter, ulang lagi tanya, ulang lagi. Jadi satu aplikasi itu udah tersimpan semua data rekam medis mereka. Oh, berarti lebih ke data aja ya? Iya, aplikasi data ini pribadi. Ya? Bukan sebagai untuk pemeriksaan enggak ya? Enggak, Harus pakai alat. tetap alat. Cuma nanti supportnya tetap hasil dari suara paru-parunya tetap di aplikasi. Gimana sih suara paru-paru? Ada bunyinya, Kak? Ya kayak kita nafas. Oh, kayak Kayak kita nafas kan ada suaranya ya? kan waktu kita disuruh bernafas, tarik nafas, keluarin, bersuara. Kalau emang dia ada kelainan ada bunyi. Ada bunyi dia nanti kalau misalkan kalau ada kesalahan atau kelainan, biasanya kan kalau misalkan kita asma ada bunyi. Oh, berarti ya dokter yang paling penting. Dokter yang paling ngerti, makanya kita kembalikan lagi ke dokter. Ada nyanyiannya. Sama aja. Iya. Kalau nyanyiannya dulu. iya. Ada nyanyi dari Spotify. Enggak dong. Kalau di support nih. enggak loh. Nanti error aplikasinya. Nerima yang lain. Berarti begitu ya. Tadi kita penasaran juga dari sejauh ini udah perjalanan mungkin walaupun dari 2023 gitu juga dengan Posaku. Ada nggak support dari pemerintah daerah ataupun ya yang berbaur dengan pemerintah yang ada di Kota Banda Aceh ataupun di provinsi gitu yang mendukung Ludes sendiri? Oke, mungkin kalau dari finansial atau dana funding itu belum ada. Tapi kalau misalkan kita ngomong ke pemerintah mungkin jadi jembatan. Jadi jembatan, jadi jembatan kita jumpa sama ini, nanti dijumpain, gitu. Jadi kayak jembatan, Jadi misalnya kita, gitu? iya selama ini gitu. Mau itu dari kampusnya sendiri ataupun dari pemerintah, gitu. Jadi kita kayak ya jadi jembatannya lah pemerintahnya. Kan ini kan
masih ada proses gitu ya, karena panjang. kayak masih punya target tahun depan. Iya, Otomatis kan punya banyak modal juga jelas. untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kekurangan tadi. Benar. Ada nggak sih punya target pengennya pemerintah juga ngelirik Ludes ini untuk bisa dibantu secara finansial? Iya, maunya juga gitu kan, kita dibantu secara finansial, karena kalau misalkan teknologi itu mahalnya itu di alat-alatnya itu, karena kan kita punya dua nih, kita punya yang mahal di alat, yang mahal di simpan data. Jadi kayak memang kita butuh sebenarnya pendanaan itu. Servernya dan sebagainya lah. Iya. Jadi selama ini kami dapatnya dari mana? Ikut hibah, ikut lomba. Dari situ kita dapat, kita kembangkan lagi. Nanti kalau udah habis, ulang lagi, kita ikut lomba lagi, ikut funding lagi, baru dapat. Sejauh ini ada proposal-proposal gitu ke pemerintah Dulu selain kerjasama? dulu sih pernah waktu kita mau ke kemarin tuh kami mau ke Hong Kong, mau ikut ASEAN gitu juga kan. Cuman mungkin udah akhir tahun kali ya, jadi nggak dapet. Jadi ya sudah kita mundur, nggak jadi ke sana. Coba lagi di awal tahun. Nanti kalau dibuka lagi kita coba lagi. Karena banyak tuh kami ajuin proposal, pasti alasannya udah tutup buku. Ya udah ditutupin aja soalnya. Iya. Kalau Posaku sendiri gimana Bang sejauh ini, kan memang mendongkrak UMKM secara juga itu jadi prioritasnya pemerintah sekarang ya, kayak dukung Asta Cipta yang ada salah satunya adalah prioritasnya adalah UMKM di Indonesia. Ini gimana Bang? Gimana ya? Gimana apa ya? Ya belum ada ya. Sokongan pemerintah untuk pemerintah. Posaku sendiri. Oh, iya. Tapi kalau sokongan pemerintah secara finansial belum ada juga. Tapi kalau misalnya secara penempatan apa ya, misalnya kayak publikasi atau show-nya gitu, kemarin kita ada sempat diundang sama program apa gitu, program UMKM Juara kalau nggak salah, sebagai pemateri untuk ya memberdayakan UMKM kita lah gitu di Aceh. Kalau nggak salah itu apa ya, program Bunda Iliza ya, wali kota. Berarti sangat open minded. Iya. Bunda Eliza Iya, ya, benar. sama anak muda yang bergerak di startup ini. Benar. Ludes juga Iya, benar. Terus itu kedepannya pengen yang gimana nih Posaku supaya bisa terus meningkat ya. Oke, jadi kalau kita harapannya pertama mungkin untuk di Banda Aceh, kita pertama pengen meningkatkan PAD, bantulah untuk meningkatkan PAD kota kita gitu, dengan ya melalui apa yang bisa kita sentuh aja kan di UMKM gitu, kita berdayakan mereka, tingkatkan jumlah pendapatannya, nanti kan rasio pajaknya naik-naik sendiri gitu kan. Kemudian kemudian juga selain itu harapan kita juga bisa mengakuisisi seluruh Aceh sih kira-kira. Oke, menjangkau 23 Kabupaten kota. kabupaten kota di Aceh ya. Nah, ini belum ya, Bang? Itu belum. Lagi coba menjejaki ke sana. Iya, itu harapan kita, karena kan kebetulan juga secara foundernya semua Aceh kan. Jadi memang kita ingin ya bisa memaksimalkan akuisisi kita, atau Posaku ini bisa membantu Aceh di setiap sudutnya, setiap sudut wilayahnya gitu. Tapi sejauh ini pengguna UMKM ada mungkin keluhan atau problem mungkin di aplikasi ini sejauh ini Tentu ada keluhan, ada problem ya, baik itu teknis ataupun mungkin non teknis. Tapi terkadang juga dari keluhan-keluhan itu ada, misalnya ada yang ya seputar tentang mereka tidak tahu cari ini di mana, tidak tahu cari itu di mana ya. Tapi setelah kita arahkan, oh ya oke. Tapi ada juga sebenarnya teknis yang memang ya kesalahannya ada di development aplikasinya gitu kan. Dan setiap keluhan-keluhan itu selalu sudah kita benarkan semua Pak. Dan ada yang panjang yang susah kita bangun, nah itu akan jadi roadmap kita. Gitu. Tapi sejauh ini kalau memang ada problem itu ada call center atau emang ada? Oh ada. Kita ada call centernya, ada. Sebenarnya bukan call center sih kan, lebih ke Pengaduan atau apa? iya, channel lah, kita ada channel dari WhatsApp. Oh, chatting ya. Channel. Terus kalau dari situ nanti baru diteruskan untuk diperbaiki begitu. Betul. Dia akan masuk ya ke pipeline. Pas respon lah berarti ya. Pas respon. Ya. Kalau slow respon sih kayak telepon aku. Oke. Oke, berarti kita cukup mengenal baik ya Posaku dan juga Ludes ini.
hasil anak Aceh, anak muda Aceh yang saat ini Bermanfaat ya, Kak. benar sekali. Masyarakat juga. Ya kebalik tuh tulisan. Oh, oke. Oh, gimana sih? Flip nih ya. Oke, lanjut. Mungkin tadi udah kasih harapan ya kalau Bang Muharir untuk pos aku ke depan juga ya. Selama 4 tahun berdiri. Kalau dari Ludes ini kan 2023 Iya, ya. baru. Walaupun newbie, tapi Newbie. kan punya harapan yang besar juga Oh, jelas. harapannya. Apa sih yang pengen Nanda sampein untuk Ludes sendiri ataupun anak muda? Boleh lah kasih buat terus startup, manjat tebing atau gimana? Iya, benar. Gimana yang pengen disampaikan, silakan. Oke, kalau misalkan harapan untuk Ludes ini, kita maunya memang jadi komersil ya, dikenal banyak orang dan memang bermanfaat untuk semuanya, untuk dokter lebih tepatnya dan pasien. Jadi memang kayak was-wasnya pasien dengan dokter itu bisa berkurang karena adanya kita. Harapannya sih gitu. Kalau untuk anak muda Aceh ini harapannya jangan, kan susah nih cari kerjaan, coba buat sendiri. Iya. Nah nih, Coba buat sendiri, iya. Coba buat sendiri. Coba bangun sendiri pelan-pelan. Kalau nggak bisa sendiri, berdua, bertiga, mungkin berlima, mungkin bareng keluarga. berkeluarga. Malas diskusi ya. Iya, jangan malas berdiskusi sebenarnya. Karena kita kalau bangun sesuatu tuh ya, kalau kita sendiri ya semua merasa benar. Tapi kalau udah diskusi sama teman, sama siapapun, udah ada masukan lain. Karena komunikasi itu yang paling Iya, penting. benar, Kalau benar ada komunikasi. nggak bisa Iya, benar. Memang komunikasi adalah kuncinya. Tanpa komunikasi nggak bakal ada kita. Iya. Kalau Bang Muharir, Tadi udah kasih harapan. Oh mungkin ada tambahan. tambahannya untuk target ke depan mungkin Pos aku atau dipromosiin boleh juga nih. Harapan kami untuk Aceh, ya mungkin untuk teman-teman nggak spesifik dari pos akunya, itu ya kita mau Aceh mungkin jadi pusat perkembangan teknologi ya, karena saya juga karena saya pada kuliah di Malaysia, kemudian ketika saya kembali ke sini saya ketemu Nanda, ketemu banyak teman-teman lainnya yang ada berkecimpung di dunia startup, saya di situ sangat merasa kaget dan juga senang sebenarnya gitu, dan saya ngelihat kalau sebanyak ini teman-teman kita di Aceh yang punya semangat yang sama untuk bangun di sektor digital, berarti kita punya potensi Aceh ini bisa jadi pusat perkembangan informasi digital gitu. Suatu saat mungkin nanti Solawah bisa jadi Silicon Valley lah gitu, bayangin apa? amin ya Allah. Harapan besar ya. Saat gitu. Ya, berarti Abang Bang Muharir baru kembali dari Malaysia atau mungkin sudah beberapa waktu yang lalu? Sudah, saya kembali ke Banda Aceh itu 2022. Oh, sudah 3 tahun di sini. Baru stay lagi di Banda Aceh. Iya, baru stay lagi di Banda Aceh. Berarti pembuatan pos aku ini pada saat di Malaysia. Waktu kuliah. Oh, untuk kuliah. Bang teman kuliah juga berarti? Enggak sebenarnya. Oh, oke. Ada beberapa alumni Malaysia juga di founder kita. Tapi kuliahnya masih bening aja udah 3 tahun. Saya dia. Saya kan kirain baru aja balik dari Malaysia mungkin ini ya. Oke, Toci terima kasih nih untuk Kanada. Terima kasih banyak juga. Dari podcast, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kalian untuk di luar sana. Jangan pernah putus asa. Iya. Nyoba dari hal kecil dulu. Nah, lihat nih hasilnya. Proses pasti semuanya ngerasain proses. Jelas. Yang penting resultnya. Oke. Seperti apa ya? Jadi Kata-kata hari nih. Yuk. kita akan gini Kita pulang. Mau nanya siapa? Oke, makasih. Kita bakal terus menginspirasi Sobat RRI. Tungguin notif kita di @RRI Banda Aceh Instagram. dan juga YouTube kita RRI_Banda Aceh. Oke, next kita bakal apa lagi? Tunggu Tungguin. aja. Oke, makasih. Oke, terima